Nah, dari Oh, penari gandrung ini dibuat modelnya oleh pematung namanya Mas Budi Santoso, membuat model kecilnya, patung penarinya ini dan berbagai gerakan ya. mhm, Kemudian diperbanyak di kasongan tadi itu. mmm, Nah, itu yang kita hamparkan di tepi sawah ya. Sehingga sekarang nih orang mengasosiasikan kalau nama ada, wow ada desa penari itu tempat kita diasosiasikan gitu. oh, Jadi iya kita iya ikut iya. populer itu karena gara-gara film. Balik yang ke Banyuwangi yang saya tadi cerita mengenai Taman Gandrung Terakota. Nah di Taman Gandrung Terakota itu kita menggelar suatu monumen, ya monumen ini yang terdiri dari patung-patung penari gandrung. Patung ini dibuat oleh eh, perajin di Yogyakarta, di Kasongan, Oh, di ya di Kasongan, Kasongan iya karena iya di iya. Banyuwangi belum ada. Tapi aslinya ini ada dari eh, foto saya juga di sana ada galeri juga di Banyuwangi Mas, tapi galerinya di sana kalau di Bromo ini pemandangan Bromo, yang di Banyuwangi galeri saya isinya adalah foto-foto mengenai penari gandrung. Nah, dari Oh, penari gandrung ini dibuat modelnya oleh pematung namanya Mas Budi Santoso, membuat model kecilnya, patung penarinya ini dan berbagai gerakan ya. mhm, Kemudian diperbanyak di kasongan tadi itu. mmm, Nah, itu yang kita hamparkan di tepi sawah ya. Sehingga sekarang nih orang mengasosiasikan kalau nama ada, wow ada desa penari itu tempat kita diasosiasikan gitu. oh, Jadi iya kita iya ikut iya. populer itu karena gara-gara film Iya iya iya. KKN di desa penari itu. Ya jadi itu yang eh, hamparan di tepi sawah, dan di sana tamannya kayak Ubud tahun 60-an Mas, Mmm, terasering ya. mhm mhm, Kemudian ada amphitheaternya, harus ke sana Mas, lihat itu iya 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 bagus. iya. Nah, tadi itu kita isi dengan jazz gunung sebelum pandemi ya. Kita isi juga dengan kegiatan pelatihan tari, karawitan, dan kita menyelenggarakan sendera tari setiap minggu sekarang. Namanya sendera tari Meras Gandrung. Jadi ini seperti sendera tari Prambanan itu, sendera tari apa itu namanya? Ramayana ya, Ramayana, iya, atau sendera tari yang lain, tapi ini khas Banyuwangi. Banyuwangi. Kenapa saya ke Banyuwangi? Karena kalau seni budaya tradisional, tari-tari tradisional yang berbasis keraton seperti Solo, Jogja, ya Mas, Mhm, itu yang ngurusin udah banyak. banyak, Bahkan di situ betul. udah ada isinya, ya Iya masing-masing iya. isi Jogja, isi Solo gitu ya. Yang mikir banyak. Tetapi seni tradisi tradisional kita yang non keraton dan pesisiran, ya Mas, yang ini yang sampai sekarang nih yang masih dipraktekkan, ditarikan atau dilakukan oleh masyarakat di sana itu salah satunya adalah Banyuwangi. Kenapa? Mhm, Seni-seni yang pesisiran itu sekarang aja sudah susah didapatkan, ronggeng, ya, sintren, ya semuanya ganti dangdut sama campur mhm, sari, mhm. ya gitu. Ya itu nggak salah juga, ya, namanya ya itu masyarakat ya. Tapi yang tradisional seperti ini harus ada yang ngurus juga. Iya 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 Ya. iya. Banyuwangi itu anak-anak kecil-kecil itu masih menari. Oh, masih anu ya Wah Mas? iya, Iya iya di iya. sana juga seni-seni yang lainnya, karawitan juga masih jalan Mas. Jadi makanya saya uh, bertekad tuh ikut merawat ruat, ya, Mhm, merawat dan meruat, ya, Murwat ya. melestarikan seni budaya Banyuwangi ini Mhm, melalui tempat kami yang di Taman Gandrung Terakota. Di situ ada Sanggar Gandrung Terakota, mhm. singkatnya SGT Mas, bukan SGT. sikit, Sanggar Gandrung Terakota. Ya jadi ya tadi anak-anak SD udah kita belajar nari. Jadi kita Oh, membangun ekosistem supaya nanti terus berkembang. Kenapa ini penting? Karena kelemahan, kekurangan dari daerah-daerah tujuan wisata di Indonesia ini dari Bali adalah Bali itu punya tempat untuk penyelenggaraan seni budaya mhm, dengan jadwal tetap. mhm, Jadi turis itu setahun sebelumnya itu bisa tahu bahwa dia kalau ke Bali nanti ke desa namanya Batu Bulan, mhm, mhm. nonton kecak, nonton barong ya, atau ke desa Uluwatu ya. Atau kalau sebaliknya nih kalau kita ke Spanyol kita Mhm, mau melihat tari flamenco, mhm. ya kan? Kita udah tahu nih tempatnya di mana-mana segala macam, Mhm. jadwalnya kapan jam berapa segala macam. Di Bali udah begitu. Nah di
daerah lain di Indonesia itu belum ada. Nah, kami mau merintis di Banyuwangi ini. Jadwalnya jelas, ada jadwal segala macam, sehingga kalau ada turis dalam maupun luar negeri itu udah tahu nih hari ini, tanggal ini saya ke sana, nanti saya bisa nonton juga di Taman Gantung Tirakota ada kesenian, pementasan kesenian, sendera tari dan sebagainya. Ah, ini yang kami lakukan juga namanya rebranding, Mas. Ya sama juga melakukan rebranding ini, dan ini semua memang tidak bisa langsung menghasilkan, ya kan? Pernah sahabat saya Mas Andi Noya pernah nanya ini, Pak Sigit nih habisnya berapa nih bangun kayak gini? Saya bilang habis-habisan Mas. Wah, ketawa deh, hahaha. Terus kapan nih baliknya nih? Payback periodnya kapan? Kapan-kapan Mas. Jadi karena ini kita bicara mengenai sociopreneurship ya, ini yang tidak melulu kita ukur dengan return on investment atau payback period. Ya, ini ibaratnya menanam pohon jati. Pohon jati itu kita mungkin baru panen 100 tahun lagi. Iya kalau kita masih hidup. Mungkin yang memanen anak kita, cucu kita nggak tahu. Ya. Karena ini adalah sociopreneurship. Ya. Kalau kita menanam pohon padi 3,5 bulan, 4 bulan, bisa panen. Ya kan? Ya paling nggak pohon sengon 5 tahun, 6 tahun. Gitu ya. Nah, bisa. Tapi ini ibaratnya menanam pohon jati. Jangka panjang, perlu ketekunan, ya perlu komitmen. Ya jadi ini yang saya coba untuk lakukan. Saya memberikan contoh ke anak saya juga supaya ya tidak semua hal bisa diukur dengan uang. Ya jadi saya pikir uang penting, tadi bukan yang paling penting kan itu kan ya. Jadi dan dalam entrepreneurship ini Mas, termasuk yang sociopreneurship itu yang penting adalah kita harus punya keyakinan bahwa memang orang pengusaha ini harus berani mencoba sesuatu ya. Karena begini, kalau kita mencoba sesuatu dan gagal, kita gagal sekali. Ya. Kita mencoba sekali lagi dan gagal, kita gagal 2 kali. Ya. Tetapi kalau kita tidak pernah mencoba, kita akan gagal seumur hidup. Jadi ini kita harus punya prinsip begitu gitu. Karena kalau kita nggak berani nyoba, ya udah gagal seumur hidup, kita nggak bisa apa-apa. Nah, pengusaha itu harus berani begitu. Ya, jadi ini yang biasa gagal, salah, itu biasa. Ya kita koreksi, kita perbaiki. Ya. Dan memang dari itu sekali lagi kalau banyak orang ya yang saya yakin banyak yang lebih mampu dari saya gitu. Misalkan bisa membangun suatu daerah seperti itu ya, dan konsep sociopreneurship, saya yakin juga negeri kita akan lebih cepat maju Mas. Ya kenapa? Saya meyakini para pendiri negeri ini nggak salah ketika membuat lagu kebangsaan kita. Coba frasanya apa coba? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi jiwa dulu yang dibangun Mas, bukan badan, bukan fisik ya, jiwanya. Jiwa itu macam-macam, yang itu mengenai tadi yang mengenai seni budayanya dan sebagainya, ya itu yang kita harus dorong. Belum nanti yang jiwa itu termasuk juga governancy, yang saya bilang gaib itu, ya tadi, governancy, risk management itu gaib itu yang kita harus perapikan Bang. Setelah itu baru bangun fisik, yaitu bisa juga paralel. Tidak semua hal harus sequences ya. Suatu upaya pembangunan negeri, suatu bangsa ini kan bisa juga paralel. Kita membangun, tapi menurut saya ingin mengatakan ya tidak harus sequences, harus jiwa dulu, badan dulu, jiwa dulu, tidak. Bisa sama-sama, tapi jangan lupa bahwa membangun jiwa itu penting. Ya, hal-hal yang sifatnya kebatiniah itu penting. Pendidikan itu juga termasuk yang kita harus pikirkan. Jadi ini saya pikir yang harus saya ingin ingatkan, karena apa? Membangun jiwa, seni budaya, itu sudah ada di dalam DNA bangsa kita. Ya. Saya tidak menyepelekan bahwa olahraga penting Mas. Ya. Tapi kalau disuruh bersaing, kita punya uang 1 triliun, satu membangun tim kesenian, satu membangun tim sepak bola, saya yakin lebih cepat membangun tim kesenian yang akan juara dunia daripada yang membangun tim sepak bola atau olahraga yang lain. Saingannya udah banyak ya. Yang saingannya udah banyak, ya kan? Kenapa kalau ya bukan menyepelekan, sekali lagi ya kita, ya kalau kita bisa juara Asia,
under berapa Mas kemarin? Ya bagus lah, tapi menurut saya akan berat selama kita masih makan nasi. Kalau makan nasi Mas, itu lari 45 kali 2 itu nggak bisa. Ya, saya mohon maaf, Oke. bukan promosi apa-apa tapi menurut saya bangsa itu kan kita orang ekonomi kan Mas, harus tahu apa yang disebut dengan namanya comparative advantage, ya kan Mas? Hmm, Itu kan hmm, hmm, pelajaran kuliah semester pertama dari Adam Smith, hmm. ya kan? Betul nggak, Mas? Iya. Comparative advantage, ya. Comparative advantage kita, bangsa kita ini adalah kuat di seni budaya Mas. Makanya kita bisa menang batiknya menjadi World Heritage, ya kan? Hmm, Semuanya karena kita memang bangsa nyeni nih, hmm, gitu kan? hmm. Bangsa yang memang kuat DNA-nya dalam seni budaya ini. Menurut saya itu yang didorong. Iya. Pariwisata juga tempat indah dengan kesenian, kita dorong terus Mas itu. Hmm, Jadi saya pikir itu yang menurut saya harus terus kita dorong ya mengenai pengembangan seni budaya ini ya, karena ini betul-betul andalan bangsa kita. Nah, saya kebetulan ini Mas, jadi saya sebagai ekonom kan kita terpengaruh ya. Saya itu ada beberapa Adam yang mempengaruhi saya Mas, hmm, yaitu Adam Smith, hmm, kemudian juga ada namanya Ansel Adams. hmm. Ansel Adams itu bapak fotografi dunia Mas, Iya, 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 fotografi iya. landscape dunia, Iya, iya. itu dari Amerika ya. Ya, yang berikutnya lagi ada Malik karena dia hobinya fotografi Mas. Oh iya, betul, betul, betul. Iya, iya, Yang Pak nomor 3 Damale, iya. bercanda Mas. Yang nomor Iya, 3. iya, iya. Jadi Mas Beliau, saya ini sebagai mungkin apa ya, sebagai penutup apa-apa gitu, iya, itulah yang saya ingin kira iya. saya bagikan, mungkin mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya kira Yes. banyak sekali inspirasi Mas Sigit yang Yeah. diceritakan, dan ini saya yakin juga akan menjadi inspirasi tacit knowledge seorang Sigit Pramono yang awalnya bergerak di sektor finansial, Yeah. menjadi dirut Bank BNI, komisaris Bank BCA, dan juga dirut BII ya sebelumnya. Dan kemudian setelah selesai melaksanakan tugas di perbankan, terjun ke dunia yang sebetulnya tidak banyak orang yang tertarik di situ. Yeah. Karena memang betul mengembangkan masalah-masalah yang berkaitan dengan sosial, karena itu sosio, tetapi pada saat yang sama juga menggait masalah-masalah yang berkaitan dengan entrepreneurship. Yeah. Terima kasih Mas Sigit untuk pengalaman yang luar biasa ini. Mudah-mudahan untuk beberapa agenda dan proyek di Jazz Gunung, baik yang ada di Bromo maupun yang ada di Banyuwangi, kemudian Taman Gandrung Terakota, dan kemudian beberapa masalah-masalah yang berkaitan dengan seni budaya ke depan akan menjadi bagian yang terpenting untuk bangsa dan negara. Terima kasih sekali lagi Mas Sigit. Terima Apa kasih, ada final statement untuk anak-anak muda, Mas? Yang pertama terima kasih Mas Marwanto ya, nih Pak Marwanto ini tokoh keuangan kita. Kesempatan yang luar biasa ya. Saya sebenarnya ingin juga masih panjang ngobrol Mas, kalau orang-orang seusia kita itu kalau dikasih mic itu mau ngomong terus Mas, nggak berhenti-berhenti. Iya, tapi saya ingin mungkin suatu saat bisa kita ngobrol lagi ya, coba apa yang bidang apa lagi lebih spesifik gitu ya. Betul. Tapi terima kasih sekali lagi, ini luar biasa. Mudah-mudahan ini tadi saya akan mengulang tadi, mungkin apakah Anda anak-anak muda, generasi muda, pengusaha muda, ya apapun lah ya. Yang penting adalah bahwa kita ini harus berani mencoba ya. Karena saya katakan tadi, kalau kita mencoba sesuatu dan gagal, kita gagal sekali, ya kan? Kalau kita mencoba sekali lagi dan gagal, kita gagal 2 kali, ya. Tetapi kalau kita tidak pernah mencoba, tidak berani mencoba, kita akan gagal seumur hidup. Seumur hidup. Gagal selamanya ya, itu. Gagal selamanya. Iya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Selamat kasih. siang. Terima kasih sekali. Kita berikan aplaus untuk tamu kita, Pak Sigit.
Demikian Sobat The Maestro, bincang-bincang saya dengan Mas Sigit Pramono. Dan saya yakin apabila generasi muda mendengarkan bincang-bincang saya ini akan banyak sekali mengambil manfaat yang luar biasa. Sebuah kegigihan yang dimulai dari kerja keras tetapi juga tetap memegang prinsip-prinsip governance, memegang prinsip-prinsip risiko, yang itu semuanya membuahkan sebuah hasil yang luar biasa. Dan Anda semua mendapat nasihat yang luar biasa bahwa kita harus mencoba dalam hidup ini. Sekali gagal, baru sekali. 2 kali gagal, baru 2 kali. Barangkali 3 kali gagal juga baru 3 kali. Ya. Tetapi apabila kita tidak pernah mencoba, itu artinya kita akan gagal seumur hidup. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada episode berikutnya. The Maestro Media, para maestro berbagi info.